Halo teman-teman developer, di video kali ini kita akan lanjutkan mengenal sedikit tentang pattern matching dalam kasus penggunaan ekspresi match keyword sebagai control flow operator. Jadi untuk match keyword ini sebenarnya apa sih begitu? Jadi match keyword ini kita sudah pernah juga gunakan sebelumnya ya di program guessing game, yang mana match keyword itu digunakan sebagai pembanding nilai dengan serangkaian pola atau pattern dan kemudian mengeksekusi kode berdasarkan pola atau pattern mana yang cocok, seperti itu ya. Kalau teman-teman ingat kan di program guessing game gitu, kita misalnya input angka 10 dan itu cocok tuh dengan generate random number-nya yang mana nilainya adalah 10, maka akan dijalankan kode yang cocok dengan inputan tersebut. Seperti itu ya. Nanti kita lihat kok detailnya seperti apa. Dan terkait dengan pattern sendiri, itu ada banyak hal lainnya, dan itu ada chapternya sendiri juga, itu ada di chapter 18 begitu ya. Jadi teman-teman kalau ingin lebih jauh mengenal lebih cepat juga itu bisa cek di chapter 18 terkait dengan pattern begitu ya. Oke, mungkin kita langsung saja ke kode. Di sini saya sudah buat uh, duplikat ini ya filenya. Yang tadi di video sebelumnya ada enumeration. Kemudian di sini saya bedain saja biar tidak terlalu mengganggu text editornya begitu. Oke, kita contoh pertama kita buat enum coin seperti ini ya. Enum coin yang mana variannya adalah head dan flag. Oke, head dan flag. Kita tahu di beberapa negara dimisalkan seperti itu ya. Mungkin saja saya juga tidak begitu tahu secara keseluruhan. Misalnya satu koin di salah satu negara Eropa, misalnya Jerman, koinnya itu yang satu sisinya adalah head atau kepala dan yang satu sisi adalah angka begitu. Tapi untuk misalnya di negara lainnya, misal di negara Asia itu salah satunya adalah bendera atau flag dan di sisi satunya lagi adalah angka. Jadi seperti itu ya contoh maksud di sini yang ingin saya sampaikan. Dan kemudian terkait dengan enum ini koin, kita akan buat contoh seperti ini ya. Nah, kita buat function nih, value in cents misalnya. Kemudian kita ambil koin, tipenya adalah koin. Lalu kita return di sini pakai unsigned 8 saja, begitu ya. Dan kemudian match, kita pakai match nih. Kita udah mulai pakai match koinnya, begitu. Kita buka curly bracket di sini. Kemudian kita buat patternnya seperti ini. Kita ambil variannya, lalu kodenya apa untuk di running. Begitu juga dengan, ini saya duplikat deh, flag, nilainya seperti ini. Oke, nah kalau teman-teman perhatiin, ini kan cukup mirip ya, cukup mirip dengan kondisi, maksudnya dengan expression if begitu ya. Tapi nanti kita lihat kok seperti apa itu expression if penggunaannya di sini. Dan dalam kasus if sendiri itu kan nilainya pengembal return value-nya adalah boolean kan seperti itu. Tapi di sini itu bisa beragam untuk return-nya. Kalau di sini kita lihat hanya berupa literal number begitu, yaitu 1 dan 5. Oke, terkait dengan match. Match itu terdiri dari arms. Oke, terdiri dari arms. Kalau teman-teman masih ingat ada yang namanya arms seperti ini. Oke. Nah, jadi bentuknya itu seperti apa? Jadi dia terdiri dari pattern dan kode. Nah, patternnya itu yang mana? Patternnya itu adalah yang ini. Kalau saya blok, nah ini adalah patternnya. Dan kemudian big arrow ini adalah operator yang memisahkan antara pattern dan kode yang akan di running seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini bentuk arm ini adalah pattern coin head ini akan menjalankan atau mereturn angka 1 seperti itu. Oke. Dan untuk membuat banyak arm itu dipisahkan dengan koma. Kita kan sudah tahu nih bentuknya seperti ini. Oke, ini yang terkait dengan match begitu. Jadi kalaupun juga di sini kan contohnya kita hanya mereturn 1 nih begitu ya. Tapi misal nih kita pengen ada kode lain yang di running gitu. Ya udah kita tinggal tambah curly bracket. Misalnya kita kasih print line begini, nilainya adalah mungkin you are lucky, misalnya seperti ini ya, misalnya.
Tapi di sini pakainya titik, koma. Oke, kemudian kita return 1. Jadi bentuknya seperti ini. Oke. Dan kemudian terkait dengan pattern juga, masih terkait dengan pattern, itu ada fitur yang cukup berguna ya untuk ARM di dalam match ini. Ada fitur yang cukup berguna yang mana kita bisa mengikat sebuah nilai di dalamnya seperti itu. Oke, yang mana nilainya itu juga bisa kita ekstrak tuh dari variannya seperti itu ya. Contoh, kita akan modifikasi nih kode kita. Yang pertama, di sini kita tambahkan enum yang baru itu adalah Asia. Jadi contohnya maksudnya di sini begini, kita contohkan dulu ya. Ini kita ketik dulu ya Indonesia, misalnya kemudian Malaysia, dan yang terakhir adalah Singapura. Seperti ini ya. Oke, nah kemudian untuk flagnya itu kita contohkan seperti ini. Dia akan mengasosiasi tipe Asia. Seperti ini, oke? Jadi kita contohkan saja kalau negara Asia itu dia memiliki sisi koin yang bendera bukan yang head. Begitu ya maksudnya ya. Oh ya, satu lagi untuk debug biar menghindari error seperti ini. Ingat kita kasih derive begini lalu debug. Oke? Maka jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini nggak apa-apa error karena kan kita belum modifikasi. Nah, terkait dengan, ini mungkin kita ini aja ya. Oke, terkait dengan bentuk ataupun fitur yang sudah saya sampaikan tadi, di sini kita sudah nambahin nih bahwa si enum koin itu untuk varian flag itu dia terasosiasi dengan tipe Asia, yang mana Asia adalah berupa tipe enum juga yang terdiri dari 3 macam varian, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Sehingga untuk match-nya sendiri itu akan bisa menjadi lebih bermakna misalnya. Misalnya saya buat koin, match koin, kemudian koin, sini patternnya adalah head yang pertama, kita return 1 saja misalnya ya, misal. Kemudian khusus untuk pattern yang kedua yang berupa flag. Nah, di sini dia butuh variable atau parameter begitu. Nah, di sini kita buat seperti ini. Lalu kita pakai curly bracket, kita mau ngapain? Kita mau panggil country from begini ya. Nah, karena tipenya si println ini kan sebagai formatter, dia nggak tahu nih tipenya apa nih, dia bukan tipe primitif begitu kan. Jadi kita debug saja seperti ini. Oke? Itu maksudnya kita pakai derive debug di atas. Sehingga di sini kita panggil state seperti ini. Dan yang terakhir kita langsung return state-nya. Oke, seperti ini. Sebentar, kok ada error? Oh, ya nggak bisa kok kita panggil ya. Maksud saya kita return seperti ini saja. Kan ini kan sudah di move ya. Sorry, saya salah. Kalau teman-teman lihat bukan di move ya, maksudnya udah mismatch begitu. Sorry, ini karena tipenya Asia begitu ya, bukan tipe variabel layaknya yang kita assignment begitu. Jadi ini salah. Ini saya tidak maksudkan untuk mengetik state di sini, tapi untuk return-nya begitu. Oke? Nah, kalaupun teman-teman lihat juga di sini ada mismatch type expected U8 begitu ya. U8 kan di sini nih teman-teman lihat nih U8. Dan juga ada yang ditemukan adalah Asia karena di sini kan flag itu terasosiasi dengan tipe Asia. Seperti itu maksudnya. Oke? Ya, ini. Dan kemudian kalaupun kita gunakan di dalam program, maka akan menjadi bentuknya seperti ini. Ini saya buat di sini saja print line. Kemudian di sini kasih teksnya seperti ini deh. Lalu kita panggil functionnya value send, dan di sini koin tentunya tipenya, lalu flag, dan yang terakhir itu isinya adalah tipe Indonesia misalnya ya. Indonesia seperti ini. Oke, kalau di save. Nah, kemudian kita running. Oke, di sini kan kelihatan nih. Teks yang pertama itu adalah pattern matching. Oke, kemudian country from. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, match ini sudah dijalankan. Di sini dia akan ngecek apakah dia head, gitu patternnya cocok nggak dengan head. Ternyata enggak, karena kita di sini masukin adalah flag. Oke, dia akan lanjutkan tuh berikutnya flag. Oh, ternyata cocok nih flag. Dan dia ngecek lagi, flag itu dia terasosiasi dengan tipe lain ternyata loh, begitu kan. Di sini tipenya Asia. Maka kita
kasih variable state di sini, yang mana tipenya Asia, dan kita mau apain nih si state-nya? Ya udah kita print, begitu. Kita print, kita dapat hasil country from Indonesia, dan langsung kita return seperti ini. Gitu, misalnya begitu ya, kita return. Karena kan di sini kan dia butuh return ya di sini U8, ingat di sini, makanya saya perlu return di sini. Sehingga hasilnya akan mendapat 25 koin dari proses ini. Oke, seperti itu. Itu terkait dengan match yang digunakan dengan enum begitu ya. Yang mana kita bisa juga mengasosiasikan tipe enum itu ke enum yang lain, dan kita bisa gunakan proses pengecekan di sini dalam bentuk yang seperti ini untuk setiap arm-nya begitu. Dan yang kemudian kita akan cek itu terkait dengan matching juga, masih kita akan cek di bagian match-nya ini, tapi kasusnya kali ini menggunakan option T. Oke, di video sebelumnya begitu kita kan ingin mengambil nilai T begitu dari dalam varian option, itu kan menggunakan unwrap ya, method unwrap kalau teman-teman masih ingat. Nah, untuk kasus ini kita bisa loh menggunakan pattern matching untuk match expression-nya, menggunakan option itu bisa kok menggunakan match expression. Jadi misalkan nih kita ingin membuat function begitu ya, yang mana membutuhkan parameter bertipe option integer 32 dan juga mereturn integer option i32 seperti itu. Jadi contohnya gimana? Langsung saja nih kita buat nih. Mungkin di sini saja ya, di bawah sini. Oke, kita misalnya fn plus 1 begitu parameternya, dia butuh option integer 32, returnnya juga sama option i32 seperti ini. Oke, lalu kita match langsung X. Nah, kita mau ngapain? Yang pertama kita mungkin none saja, return none begini, dan yang kedua adalah sum i. Ingat kita butuh i karena kan di sini ada X begitu ya. Kita kan di sini nge-match X-nya, jadi misalnya kita buat variabel atau parameter i saja untuk sum, kemudian kita return-nya mau gimana? Kita mau return-nya tetap sama option i32, tapi kita modif sedikit, i plus 1 seperti ini. Oke? Nah, di sini ketika kita gunakan di dalam program, maka akan menjadi bentuknya misalnya let 5 itu adalah sum 5 begini ya, kemudian let 6 itu dari function plus 1, kemudian dari variable 5. Ingat, di sini dia butuh parameter yang tipenya option ya, sehingga kita menggunakan sum 5 dan kita gunakan seperti ini begitu. Atau bisa kok langsung di dalam sini sum 5 itu bisa, tapi nggak apa-apa, ini gambaran saja. Kemudian untuk non misalnya gitu ya, plus 1 itu tipenya adalah non. Nah, seperti ini. Itu bisa kok. Jadi, bentuk seperti ini itu bisa menggantikan proses untuk mengambil nilai T yang ini, begitu, yang sudah kita coba di video sebelumnya itu menggunakan unwrap begitu ya. Dan kita assign juga ke dalam variabel begitu. Dan kita buat sum variabel, kita jumlahkan begitu ya. Nah, untuk kasus ini kita bisa kok menggunakan cara seperti ini. Dan juga terkait dengan matches itu, terkait dengan match ini, dia itu harus complete begitu. Jadi ingat, option itu kan punya dua varian begitu. Nah, ini dua varian. Kalau semisal nih, ini saya save. Oke, nggak ada error ya, nggak ada error. Kemudian ini kalau saya hapus, maka akan muncul error seperti ini. Jadi si compiler itu secara otomatis sudah ngerti ada yang salah nih gitu kan. Tadi saya sampaikan match expression itu harus complete. Complete gimana? Jadi setiap match itu terkait dengan enum, dia itu harus menyelesaikan segala kemungkinan yang ada secara berurutan, begitu ya, secara berurutan. Dalam kasus ini kan option ya, option kan ada dua varian, sedangkan di sini kita baru buat satu saja, dan secara otomatis compiler tuh melihat, wah
ada yang nggak lengkap nih. Apa? Ternyata armnya nggak lengkap. Kok bisa nggak lengkap? Karena ada satu varian yang tidak dideklar di sini, yang tidak digunakan, yaitu varian none. Sehingga si compiler ini menganggap program ini tidak valid. Karena itu, sifat dari match expression itu adalah exhaustive ya. Ya, exhaustive. Nah, begini tulisan dalam bahasa Inggrisnya itu mana ya? Sebentar, saya juga tidak terlalu ingat. Oh iya, begini. Ya, exhaustive. Jadi harus lengkap, harus komplit begitu. Sehingga kita tuh wajib seperti ini. Oke? Nah, ini akan valid begitu. Jadi yang jelas kalau teman-teman menggunakan match, pastikan setiap varian yang digunakan ataupun yang ada begitu harus declare atau digunakan di dalam match expression. Begitu juga dengan head ini, kalau teman-teman lihat, kalau semisalnya nih saya hapus, nah maka yang koin ini juga akan error karena kan head tidak kita sertakan seperti itu. Oke? Kuncinya ketika menggunakan match, pastiin semua varian di dalam tipe enum tersebut sudah selesai digunakan atau digunakan semua seperti itu. Baik, dan juga kita akan lihat nih lagi selanjutnya ada yang namanya itu catch all pattern atau underscore placeholder. Kita sudah pernah juga gunakan ya. Kalau teman-teman masih ingat, oke kita langsung ke contoh aja deh biar gampangnya. Semisal apa ya nama? Oh ya, ini aja Monopoly begitu ya. Jadi misalnya dice roll nilainya 9 seperti ini. Kemudian kita match nih dice roll-nya. Kita match, lalu kita bentuk seperti ini 3. Misal kalau dia nilainya 3, maka kita mau panggil fungsi misalnya by property, misal seperti ini ya, misalnya. Kemudian kalau kita dapat 7, maka kita panggil fungsinya misal by ticket. Dan yang terakhir, other, begini ya. Anggap nilai selain 3 ataupun 7, maka di dalam Monopoly, misalnya, kamu harus masuk ke penjara. Semisal seperti ini ya, misalnya. Jadi, di sini match-nya cocok. Kenapa cocok? Karena kita sudah mengambil other di sini untuk nilai selain 3 dan 7 dari 9. Oke? Seperti itu. Jadi kalaupun contohnya nanti di dalam fungsinya itu sendiri akan jadi seperti ini loh. Fn by property, misal by ticket dulu deh. Kemudian Fn by property ya, begini ya. Dan yang terakhir itu ada go to jail. Nah, go to jail itu akan butuh misalnya begini deh, U8 misalnya. Ya, U8. Nah, seperti ini ya bentuknya ya. Jadi bentuk seperti ini valid. Kalau ini kita hapus maka dia akan error karena kelihatan nih non-exhaustive patterns. Karena kenapa? Kita hanya membandingkan 3 dan 7 saja, sedangkan kemungkinan lainnya itu kan ada 1, 2, 4, 5, 6, 9, 8, 9 begitu ya. Nah, karena itu kita pakai yang other untuk menampung nilai-nilai selain angka 3 dan 7. Makanya di sini match-nya itu complete ataupun exhaustive gitu ya. Nah, dan kemudian juga seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini catch all. Jadi ada yang namanya catch all pattern. Ini adalah bentuk dari catch all pattern. Ini ya, ini adalah bentuk catch all pattern. Saya sudah jelaskan juga kenapa bentuknya seperti ini, karena dia akan menampung semua kemungkinan selain dari 2 arm yang di atas ini. Begitu, oke? Jadi dia akan menampung semua kemungkinan lainnya yang ada masih tersisa seperti itu. Dan terkait dengan underscore sendiri, misalnya contoh kasus ini ya, contoh kasus Monopoly dice roll ini, kita ingin jikalau nilainya bukan 3 atau 7, kita bukan masuk ke penjara, tapi kita mau roll lagi, reroll begitu ya. Kita mau lempar dice-nya lagi, lempar dadunya lagi. Jadi semisalnya di sini kita pakai underscore saja. Underscore, kemudian nama fungsinya mungkin reroll seperti ini. Nah, seperti ini fungsinya kita buat nih fn reroll. Begini ya. Ya, bentuk seperti ini juga valid.
Nah, si underscore ini kita sudah pernah juga gunakan. Dia ini adalah catch all pattern yang mana dia akan menampung segala, bukan menampung ya, kayak dia itu tidak mengikat kepada sebuah nilainya gitu. Pokoknya dia nggak peduli apapun yang terjadi, dia hanya akan diabaikan begitu ya. Maksudnya kayak ya udah kamu cukup fokus ke 3 dan 7, sisanya itu aku yang handle seperti itu gitu loh. Jadi si underscore ini tidak benar-benar sebenarnya itu tidak kayak digunakan begitu ya. Jadi si RAS juga tidak akan menampilkan kalau unused variable seperti contoh kasus di atas ini. Seperti itu. Yang pasti, selain nilai 3 dan 7, maka akan dijalankan function reroll. Dan satu hal lagi yang perlu teman-teman ingat, untuk catch all itu wajib berada di arm paling terakhir. Oke, wajib berada di arm paling terakhir. Dan kalau teman-teman lihat di sini kan, tadi kita pakai other. Begitu ya. Ini coba saya copy dulu. Seperti ini. Oke, misal ya, fn reroll, ini saya tulis lagi. Nah, ini menggantikan yang ini, begini ya. Kan kalau kita lihat si other ini sudah menampung semua kemungkinan. Selain 3 dan 7, dia posisinya di yang terakhir. Ya, memang itu sudah memenuhi syarat. Kemudian juga dengan bentuk reroll juga sama halnya. Itu seperti ini, dia sudah menampung yang lain. Tapi misalnya kalau kita tambah nih, misalnya 3, jangan 3 kan sudah ada ya. Misalnya 5 begitu. Kita mau misalnya apa ya? Misal di sini tes 4 misal tes 5 begini ya, misalnya. Kemudian kita buat function tes 5 seperti ini, maka apa yang terjadi? Dia akan muncul di sini unreachable pattern. Oke, unreachable pattern. Karena kan kita sudah sudah memberikan catch all pattern di bagian underscore ini. Catch all patternnya sudah selesai sih harusnya di sini begitu. Tapi kok kamu mendeklar lagi pattern yang lain, sehingga si 5 ini itu sebenarnya tidak akan dijalankan karena sudah ketampung dia di sini. Makanya itu yang saya sampaikan tadi, catch all pattern, maksudnya catch all pattern itu wajib berada di paling akhir. Misalnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini dia itu valid. Oke. Intinya kalau teman-teman sudah melihat underscore, berarti dia itu untuk kasus match ya. Untuk kasus match berarti dia itu akan menjadi catch all pattern, yang mana dalam kasus ini dia akan menampung nilai selain 3 dan 7 seperti itu. Oke, dan yang terakhir, semisalnya nih kita pengen ketika dia tidak mendapat nilai 3 ataupun nilai 7 dari lempar dadunya, kita nggak pengen ngapa-ngapain. Di sini kan kita ketika tidak mendapatkan 3 dan 7, kita lempar dadu lagi. Tapi kita nggak pengen, ya udah kalau kamu nggak dapat nilai 3 dan 7, ya udah kamu nggak ngapa-ngapain di dalam game Monopoly-nya, misalnya gitu. Ya kamu udah selesai. Jadi kita cukup return dia seperti ini. Ingat unit type, kalau teman-teman masih ingat ya. Jadi akan menjadi seperti ini. Oke? Ini terkait dengan match control flow operator. Jadi yang pasti teman-teman pastiin saja terkait dengan catch all dan juga varian yang digunakan untuk setiap proses match-nya. Dan yang terakhir, kita akan bicara itu tentang if-let. Ya, if-let sudah saya sampaikan tadi di awal, kalau dia bisa sebagai alternatif untuk mencocokkan satu pattern dan mengabaikan nilai yang lainnya, seperti itu ya. Contoh, langsung contoh saja. Misal let config max begini, yang mana nilainya adalah sum 3U8. Nah, ini ada sintaks baru lagi nih, apa ini gitu. Jadi sebenarnya sama dengan begini, config max, kemudian option U8, yang mana nilainya adalah sum 3. Nah, ini sama sebenarnya, atas dan bawah ini sama. Tapi kalau mau lebih ringkas juga teman-teman tuh bisa begini untuk menentukan tipenya. Karena kalau saya begini, sum 3, maka dia adalah integer 32. Karena teman-teman ingat, di dalam bahasa pemrograman RAS, secara default integernya itu dipakai i32 ya.
Tapi kalau kita ingin tipe yang berbeda, misalnya U8 atau U16 begitu. Nah, seperti ini ya ditulis. Jadi misal sini 5 begitu, atau angka lain, dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, dan juga kita mau nge-match nih, kita kan pakai let. Kalau kita pakai match, maka akan bentuknya seperti ini kan. Config max, kemudian sum, kemudian kita ambil max, misalnya ya. Misalnya, kemudian kita mau ngapain? Kita mau print, misalnya print line, the maximum is, kita ambil begini, kemudian max, oke. Dan kita mau ngapain setelah itu? Ya udah, kita nggak ngapa-ngapain, maka kita pakai bentuk yang seperti ini, sama halnya dengan yang di atas, begitu ya. Kita kan cuma pengen ngecek si max-nya saja nih, begitu. Tapi selain dari max-nya apa? Ya udah, aku nggak mau ngapa-ngapain, seperti itu ya. Di sini kan kita tidak pengen nih melakukan apapun dengan nilai non, makanya kita menggunakan ekspresi catch all seperti ini. Oke, untuk memenuhi syarat dari match yang mana harus catch all, harus selesai semua, harus komplit seperti itu. Jadi tanpa non juga kita bisa kok buat seperti ini. Kalau mau pakai non juga bisa, itu opsional, tergantung use case-nya juga. Dan untuk menggunakan if let, di sini kan kita menggunakan match ya. Tapi kalau menggunakan if let, maka dia akan jadi seperti ini. Semisal if let sum max. Nah, kita ambil nih config max variabelnya. Kita mau ngapain? Kita print juga sama. Misal ini ya, saya duplikat saja. Kemudian ini saya hapus. Seperti ini bentuknya. Oke. Nah, ini bentuk seperti ini sebenarnya sama seperti ini, yang mana dia akan secara otomatis itu hanya fokus kepada nilai yang cocok saja, begitu. Kalau di sini kan match kita harus menyertakan memenuhi syarat exhaustive-nya ya, kita harus memenuhi syarat. Tapi kalau dengan if let itu bisa kok tanpa harus repot-repot menentukan exhaustive-nya atau memenuhi syarat begitu, syarat dari match expression. Jadi bentuknya seperti ini. Dan sehingga kalaupun kita itu ke program yang coin flag tadi, coin flag itu tadi ada di sini ya. Nah, di sini coin flag, si match coin ini bentuknya ini bisa kok kita ganti dengan bentuk if let. Misal let mode mutable count misalnya ya, kemudian if let coin begini, kemudian kita ambil flag yang mana kita kasih location atau state ya. Tadi kan kita pakai state, kemudian coin. Oh maafnya, di sini maksudnya location. Maaf, coin ya, coin. Kemudian print line, lalu location from, kita ambil di sini seperti ini, kemudian location, lalu jika tidak ada begitu, maka kita akan count lagi dia 1. Nah, seperti ini. Jadi bentuk seperti ini tuh sebenarnya valid begitu loh. Jadi valid, teman-teman juga bisa menggantikan if else untuk proses yang matching koin seperti ini. Itu bisa banget kok, bisa banget. Jadi penggunaan koin, maksudnya penggunaan pattern matching ini, kan kalau teman-teman lihat di sini kan kita nge-match si koin ya. Tadi maksudnya kan koin yang di bawah sini adalah si parameternya, misalnya begitu. Jadi si ini mungkin begini aja deh. Ini saya pindah ke atas biar tidak bingung. Begini. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi itu bisa kok. Ini saya tutup. Returnnya, karena nggak apa-apa deh returnnya. Jadi bentuknya itu bisa menjadi bentuk seperti ini. Ini U8 ya. U8. U8 mismatch expected found. Oh iya ya, ini foundnya karena tidak ini ya. Tidak dikembalikan sesuai dengan returnnya U8 ini. Tapi nggak apa-apa. Tapi secara nggak langsung si koin
bisa digantiin bentuknya menggunakan if let gini. Nah, ini mungkin biar gampang aja, biar nggak error gitu ya. Kita memenuhi syaratnya aja returnnya. Misalnya sini saya mau return 5, kemudian di bawah sini mau returnnya itu 10 misalnya. Ctrl S ya save. Nah, jadi errornya hilang. Tadi itu error karena kita kan tidak memenuhi syarat dari return si functionnya, makanya error. Oke, jadi inilah terkait dengan enums dan pattern matching. Untuk pattern matching sendiri itu ada di chapter 18 untuk lebih detailnya, dan teman-teman bisa cek langsung seperti apa. Jika pun ada teman-teman yang ingin ditanyakan masih terkait dengan enum dan pattern matching, penggunaan if let dan penggunaan match yang di sini, itu tergantung dengan contoh kasusnya juga. Terkadang kita harus menggunakan match, terkadang kita mungkin juga harus menggunakan if let begitu ya. Untuk kasus yang seperti ini misalnya kan begitu. Kalau di sini kan yang pasti menggunakan match itu harus memenuhi syarat exhaustifnya. Tetapi menggunakan if let itu kita sudah tidak perlu mengkhawatirkan dengan syarat tersebut. Karena untuk kasus seperti ini contohnya kita hanya ingin mengembalikan nilai yang cocok saja. Ya udah, kita pakai if let begitu loh. Tapi nggak salah juga sih sebenarnya kalau kita menggunakan match. Dan kembali lagi, yang pasti perlu diingat, setiap menggunakan match itu wajib teman-teman ingat perihal yang namanya catch all begitu ya. Harus ingat catch all patternnya dan harus wajib berada di paling bawah. Karena kalau tidak, maka pattern setelah catch all itu akan diabaikan seperti itu. Oke, jadi mungkin ini terkait dengan pattern matching dan enums di chapter ke-6 ya, chapter ke-6, dan videonya saya cukupkan sampai di sini. Untuk teman-teman yang masih bingung bisa langsung cek di video, maksudnya di dokumentasi yang sudah saya sertakan linknya di deskripsi. Ya, teman-teman selamat mencoba juga, dan jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung melalui kolom komentar saja. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu di video selanjutnya untuk membahas chapter selanjutnya.